Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Arsitektur Sistem Informasi dengan materi Arsitektur Data. Materi kali ini adalah pengantar untuk memahami penggunaan data yang nantinya berhubungan dengan mata kuliah selanjutnya pada pemrograman 6 yaitu Data Science dan Machine Learning. Pengertian arsitektur data yaitu terdiri dari model, kebijakan, aturan, atau standar yang mengatur data mana yang dikumpulkan dan bagaimana data itu disimpan, disusun, diintegrasikan, dan digunakan dalam sistem dan organisasi. Dan profesi yang berhubungan dengan arsitektur data ini adalah data engineer. Untuk memahami definisi ini, silahkan disimak dulu penjelasan pada slide berikutnya. Life cycle to insight and action. Setiap perusahaan atau organisasi harus mempunyai orientasi action driven, yang artinya bersedia mengambil tindakan praktis untuk menghadapi suatu masalah atau situasi. Jika berbicara action driven, itu bisa opinion driven, yaitu pendapat yang diutarakan oleh pihak manajemen atau karyawan berdasarkan pengalaman mereka, dan ada yang kedua yaitu data driven. Kedua ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi tentu kita hanya fokus kepada tindakan berbasis data atau data driven. Kita jabarkan satu-satu dimulai dari poin pertama yaitu ada underlying knowledge. Agar dapat didorong oleh tindakan, diperlukan wawasan tentang bisnis dan tentunya wawasan datang dari data. Pada dasarnya underlying knowledge ini adalah pengetahuan dasar tentang cara bisnis beroperasi atau pengetahuan yang mendasari bagaimana organisasi itu beroperasi. Dan jika dibagi dua jenis organisasi, terdapat organisasi profit dan non-profit, dan underlying knowledge ini berlaku untuk keduanya. Yang kedua ada understanding of knowledge, yaitu adalah pemahaman tentang pengetahuan. Ya, pada poin kedua ini adalah representasi pola dan umumnya memberikan prediktabilitas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Contohnya jika kelembapan sangat tinggi dan suhu turun secara drastis, maka atmosfer seringkali tidak mungkin dapat menahan kelembapan sehingga turun hujan. Dan yang ketiga adalah mengeksekusi, yaitu tindakan dapat berupa apa saja yang mempengaruhi bisnis. Ini bisa berupa inisiatif pemasaran untuk memperbarui penawaran, atau bisa inisiatif untuk meningkatkan lini atau produk yang paling laku, atau dapat berupa inisiatif untuk mengurangi biaya. Pokoknya segala hal yang berbau dengan keputusan. Contoh implementasi dari ketiga ini kita ambil dari kasus Titanic. Di sini ada beberapa data korban, baik itu korban meninggal dan yang selamat. Setelah paham dengan pola dan dibuat modelnya, maka kita bisa mengetahui bahwa umur 22 itu tidak selamat, umur 38 itu selamat, dan seterusnya. Dan dari model ini kita bisa mengetahui misalnya umur 40 itu tidak selamat. Kemudian kita cek lagi di umur misalnya 35. Selamat. 1 artinya selamat dan 0 artinya tidak selamat. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau perusahaan bisa mengambil kesimpulan di kemudian hari itu untuk kapal sebesar Titanic ini hanya boleh untuk penumpang yang umurnya di bawah 40, karena peluang selamat itu lebih besar ketika terjadi kecelakaan. Selanjutnya data tersebar di sistem operasi perusahaan dan partner. Seorang data engineer itu mengumpulkan data dari sistem yang berbeda. Yang pertama di sistem operasi. Di sistem operasi ini ada data seperti Excel, database XML. Ya. Contohnya ini data CSV, data SQL ini adalah database ya. TXT juga termasuk ke dalam poin pertama yaitu data yang terdapat di dalam sistem operasi. Yang kedua, unstructured data itu berupa PDF, suara atau gambar. Ya, ini video, ini termasuk dalam unstructured data. Kemudian data eksternal, yaitu data-data yang berasal dari sosial media, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Kaggle. Kaggle ini adalah situs yang menyediakan dataset, ya, seperti yang
dicontohkan, yaitu data Titanic ini berasal dari Kaggle. Ya. Kemudian ada smart device seperti smartwatch, smartphone. Kemudian ada Internet of Things device. Ini contohnya seperti smart home, smart TV, ya. Pokoknya segala benda-benda yang menghasilkan data. Jadi data tersebar di berbagai sumber dan dengan berbagai format. Tantangan dari pekerjaan yang berhubungan dengan data ini adalah bagaimana mengintegrasikan segala sumber sehingga dapat menghasilkan keputusan bagi perusahaan. Selanjutnya ada prinsip arsitektur data. Centralized data asset within enterprise. Poin pertama ini artinya mengambil semua data dan membuatnya ke dalam format yang seragam atau sebuah format yang dapat dikonsumsi oleh manajemen. Govern and secure data asset. Maksud dari poin kedua ini adalah tugas dari seorang data engineer, yaitu mengintegrasikan data. Seperti memberikan data kepada partner, misalnya melalui application programming interface. Ya, kenapa harus diatur? Karena ada banyak data sensitif seperti data pelanggan yang, contohnya data pelanggan ya, yang tidak semua orang itu bisa mengakses. Ya, contohnya di Twitter. Di Twitter ini yang bisa diakses dan dilihat oleh pengguna, misalnya saya, itu seperti ID tweet, kemudian tanggal tweet, pengguna, kemudian teks atau tweetnya. Di Twitter ini tidak mungkin kita diberikan untuk mengakses ID cookie user atau lokasi GPS-nya. Kalau nama kota itu masih diperbolehkan. Kemudian bagian ketiga, yaitu membuat katalog. Ya, ketika datanya banyak, itu perlu dibuatkan katalog data seperti metadata teknis, kemudian metadata bisnis, ada juga metadata operasional, bisa disesuaikan per divisi atau departemen. Yang keempat, yaitu mengatur struktur data menjadi sebuah model. Jika Anda belum paham mengenai model, ini adalah sebuah entitas yang mempelajari pola data untuk kebutuhan analitik. Seperti contoh menggunakan data Titanic tadi, si model inilah yang mengetahui umur berapa yang meninggal dan umur berapa yang selamat. Jadi model ini seperti manusia, ketika kita diberikan pengetahuan Senin sampai Sabtu, pada umumnya itu adalah hari kerja, dan hari Minggu adalah hari libur. Sehingga manusia ini di minggu berikutnya akan mengetahui bahwa tiap hari Minggu adalah hari libur, dan polanya adalah 6 hari kerja, 1 hari libur. Begitu pula dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dan yang terakhir adalah mendemokrasikan data, yang artinya semua orang dalam suatu organisasi memiliki akses ke data. Tujuannya agar data tersebut dapat digunakan kapan saja dalam hal pengambilan keputusan atau melihat peluang perusahaan. Baik, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan via telepon atau WhatsApp. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.